Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mereview salah satu masker favorit aku. Dan ini bener-bener favorit aku dari dulu. Kalian pasti udah tahu ya, ini adalah tada, masker Macarizo. Dan aku lagi pakai yang varian ini. Kalau dari dulu sebenarnya aku pakainya yang kiwi ya, tapi karena bisa dibilang aku bosen, aku pengen nyobain yang lain, jadi aku pakai yang varian ini, yaitu untuk rambut rontok. Ini adalah aloe dan melon ekstrak. Jadi ini ekstrak lidah buaya dan juga ekstrak melon. Oke teman-teman, karena ini bakal panjang banget videonya, aku nanti bakal ngasih tahu ingredientnya juga. So ya, biar nggak makin panjang waktunya, let's start. Macarizo Hair Energy varian aloe dan melon ekstrak diklaim sebagai krim yang cocok untuk digunakan untuk mengurangi rambut rontok. Di dalam masker ini memiliki 21 kandungan yang mempunyai dampak positif untuk rambut kita, seperti mengatasi masalah ketombe, kerontokan, dan membantu pertumbuhan rambut menjadi lebih cepat. Memiliki aroma yang segar, lembut, dan wanginya tidak menyengat. Baunya seperti dari salon-salon yang mahal dan harumnya tahan lama. Untuk teksturnya sendiri memiliki tekstur yang normal menurut aku, tidak terlalu kental juga tidak terlalu cair. Tekstur seperti ini masih bisa dipakai untuk semua jenis rambut, mau low atau high porosity. Oke teman-teman, sekarang mari kita cobain aja maskernya di rambut aku dan kita akan lihat bagaimana hasilnya di rambut aku. Oke, let's go. Ini aku udah selesai keramas dan aku pakai sampo rose ini ya. Dan untuk di bagian kanan rambut aku akan pakai masker Macarizo ini. Dan yang sebelah kiri aku cuman pakai sampo rose tadi aja. Jadi kita biar bisa lihat perbandingannya ya, setelah pakai maskernya dan tidak pakai gitu. Oke, sekarang aku mulai ngolesin maskernya di rambut aku. Anyway, kekurangan dari masker ini adalah ketika kita memakai maskernya, kita perlu diamkan lebih dari 15 menit untuk mendapatkan hasil yang maksimal teman-teman. Jadi tidak bisa buru-buru gitu loh ketika pakai masker ini, perlu waktu yang cukup untuk maskeran. Nah, untuk mengurangi kerontokan, jujur aja rambut aku masih normal seperti biasa, rontoknya masih sama, tapi rambut aku jadi lebih cepat panjang dan jadi lebih tebal. Ini aku udah selesai keramas dan aku tinggal keringin rambut aku. Dan teman-teman, ini handuknya bagus banget. Handuknya ini bisa menyerap airnya dengan sangat baik, dan walaupun aku gosok-gosokin di rambut keriting aku, itu nggak akan bisa merusak rambut aku karena bahan dari handuk ini tuh yang bagus banget teman-teman. Kalau dipegang aja udah kerasa beda gitu loh. Yang ini lebih ada halusnya, yang ini agak sedikit kasar. Kerasa sih kalau dipegang. Sekarang kita coba tes disisir dan bagaimana hasilnya. Wow, nyisirnya gampang banget teman-teman, dia kayak langsung halus gitu, kayak gampang banget untuk disisir. Ini yang aku suka juga dari masker ini, dia tuh lebih mudah untuk disisir, jadi rambutnya tuh nggak banyak yang rontok gitu teman-teman. Dan untuk yang sebelah kiri yang tidak pakai masker ya ini juga gampang disisir. Oh my god, ini karena samponya yang bagus, jujur aja samponya juga bagus, jadi gampang untuk disisir. Tapi seperti ini kalian akan lihat perbandingannya ya, kayak yang ini tuh lebih halus banget untuk disisir, dan ini nah agak ada seret-seretnya ketika disisir teman-teman. Jadi memang ada perbedaan ya, yang pakai dengan yang tidak. Tapi kalau yang ini dia kayak lebih sedikit seret-seret kalau disisir, dan kayak ada kerasa agak sedikit kasar. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk rambut yang di masker, dia itu jatuhnya lebih lemes ya ketika aku gerak-gerakin. Sementara yang tidak pakai masker itu kayak agak lebih kaku teman-teman. Nah, di sini bisa membuktikan bahwa yang pakai masker itu rambutnya lebih halus daripada yang tidak pakai masker. Oke, sekarang mari kita lihat hasilnya setelah rambutnya kering teman-teman. Dan ini dia. Kalau kita lihat di kamera seperti tidak ada perbedaannya ya antara yang di masker dan juga tidak. Tapi kalau kita lihat secara langsung, secara aku melihat rambut aku secara langsung, itu ada perbedaannya teman-teman. Rambut yang di masker dia itu terlihat lebih hitam dan juga lebih berkilau. Dan rambut yang tidak di masker dia itu agak sedikit terlihat
kusam, kayak rambutnya kurang berkilau dan juga agak sedikit keset atau kasar. Walaupun jujur aja kalau dilihat memang tidak terlalu terlihat bedanya, tapi kalau dipegang dan juga dirasakan di tangan kita perbedaannya itu cukup jauh ya. Nah, jadi kesimpulannya ya, yang aku suka dari masker ini adalah dia bisa bikin rambut aku jadi mudah disisir, mudah diatur, lebih berkilau, terlihat lebih hitam, wangi, dan terasa halus bahkan setelah berhari-hari. Kalian juga bisa lihat ya di sini aku sisir pakai tangan aja juga lebih gampang seperti ini, dan kalian lihat perbedaannya ketika aku sisir pakai tangan untuk yang tidak di masker. Nah, kalian bisa lihat ya di sini agak nyangkut-nyangkut teman-teman. Jadi kalau dilihat memang dilihat aja tidak terlalu ada perbedaannya, tapi ketika disisir dan juga dipegang-pegang itu kerasa banget bedanya antara yang di masker dan juga tidak. Oke, sekarang kita bahas tentang ingredients-nya. Ada 42 ingredients yang terkandung di dalam masker ini. Yang pertama itu ada air, dan aku tidak akan menjelaskan tentang air ini sendiri karena tidak penting gitu teman-teman, kalian semua pasti tahu yang namanya air. Kemudian yang kedua ada surfaktan, dan surfaktan ini berbeda dengan surfaktan yang ada di shampoo, yaitu mengandung pelembut. Jadi ada conditioningnya, dia berfungsi sebagai surfaktan tapi juga melembutkan rambut kalian. Yang selanjutnya adalah pengental, dan ini dia kandungan yang berfungsi sebagai pengental. Masker ini juga mengandung silikon, dan hanya ada satu silikon yang terkandung di dalam masker ini, yaitu ini si amodemycin. Silikon jenis ini itu mampu melekat dengan baik di rambut kita, bikin rambut kita terasa halus dan juga terlihat berkilau itu berkat bantuan dari si silikon ini tadi. Tapi karena silikon ini melekat dengan baik di rambut kita, kekurangannya juga adalah silikon ini cukup sulit untuk dibersihkan. Jadi setiap kali aku maskeran, aku tuh udah tahu teman-teman kalau di rambut aku itu ada kandungan silikon yang nempel di batang rambut, dan itu sulit untuk dikeramasin dengan menggunakan sampo yang tidak mengandung SLS teman-teman. Jadi itulah kenapa aku keramas dengan menggunakan sampo yang mengandung SLS itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Tujuannya adalah supaya silikon-silikon yang udah numpuk di batang rambut dan juga di kulit kepala aku itu bisa dibersihkan dengan menggunakan sampo yang mengandung SLS. Kandungan yang lainnya yang terkandung di dalam masker ini adalah fragrance atau parfum. Yang selanjutnya adalah emulsifier. Fungsinya itu adalah untuk menggabungkan kedua bahan yang dia itu sifatnya terpisah, misalnya air dan minyak gitu. Karena di kandungan ini tuh ada kandungan yang tadi, kandungan yang pertama yaitu air, dan dia juga punya banyak kandungan minyak, dan kalian tahu kalau air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Nah, dengan dua ingredients inilah si air dan minyak itu bisa menyatu dengan baik dan jadilah si masker ini teman-teman. Selanjutnya adalah emolin. Jadi masker ini mempunyai 3 kandungan yang berfungsi sebagai emolin. Si emolin ini sendiri dia itu bekerja membentuk suatu pelindung yang ada di lapisan kulit kepala atau di lapisan batang rambut kita, yang dia itu fungsinya adalah untuk menjaga air dan juga kelembapan yang ada di kulit kepala atau batang rambut kita gitu loh. Yang selanjutnya adalah kandungan yang sifatnya adalah sebagai humektan, yaitu si propylene glycol. Jadi dia itu bekerja untuk membuat bahan-bahan yang ada di dalam masker ini itu bisa terserap dengan baik di rambut kita dan juga di kulit kepala kita. Selanjutnya adalah pewarna, yaitu kedua kandungan ini adalah pewarna makanan teman-teman. Yang selanjutnya adalah pengawet. Ada 7 pengawet yang terkandung di dalam masker ini. Yang selanjutnya adalah agen pelarut, yaitu di sini salah satu pelarutnya adalah si isopropil alkohol, di mana si isopropil alkohol ini dia itu sebenarnya dicap sebagai kandungan yang berbahaya untuk kita pakai. Kenapa? Karena si isopropil alkohol ini dia itu bisa membuat kulit kita menjadi kering. Jadi kalau kalian
sensitif terhadap alkohol, kalian perlu garis bawahi bahwa si masker ini mempunyai kandungan alkohol yang sifatnya itu bisa mengiritasi kulit kalian dan juga bisa membuat kulit kalian menjadi kering. Kulit kepala ya, kulit kepala kalian itu bisa menjadi kering. Jadi kalau teman-teman punya alergi terhadap kandungan alkohol atau kalian itu kulit kepalanya adalah kulit kepala yang sangat sensitif, lebih baik kalian berhati-hati dengan kandungan si isopropil alkohol ini. Jenis alkohol ini tuh bukan alkohol yang baik, tapi ini adalah jenis alkohol yang jahat atau merusak atau mempunyai dampak yang negatif di rambut dan juga kulit kepala kita. Nah teman-teman, aku udah nyebutin beberapa agen-agen yang dia sifatnya adalah sebagai pelarut, pengawet, tentang pengental, emulsifier dan sebagainya. Dan aku juga udah kategorikan salah satu kandungan yang si isopropil alkohol ini sendiri sebagai kandungan yang berbahaya atau negatif ya untuk kita. Nah sekarang kita masuk ke kandungan yang sifatnya adalah kebalikan dari negatif, yaitu positif, dimana kandungan ini mempunyai manfaat yang baik untuk rambut kita dan juga untuk kulit kepala kita. Dan ada 18 kandungan yang sifatnya adalah positif atau bermanfaat untuk kita. Wow, banyak banget ya. 18 kandungan yang bermanfaat untuk kita. Yang pertama adalah Paraffinium liquidum. Ini adalah minyak mineral teman-teman, dan sifat dari minyak mineral ini sendiri, dia itu bisa melembabkan kulit kepala dan juga rambut kita. Dia bisa menjaga rambut kita dari kerusakan, dan dia juga bisa mengatasi permasalahan ketombe dan mengatasi permasalahan rambut yang kusut. Yang selanjutnya adalah ini, yaitu si Behentrimonium chloride, dan juga ini kedua kandungan ini sifatnya adalah sebagai hair conditioning atau dia itu sifatnya untuk melembutkan rambut kita. Jadi dia itu bisa membuat rambut kita tuh lebih mudah disisir teman-teman, dan dia juga bisa mengembalikan rambut kita menjadi lebih sehat. Dia bisa menjaga kerusakan, dia bisa menjaga rambut kita dari kerusakan supaya rambut kita itu tidak mudah rusak dan juga tidak gampang rontok teman-teman. Yang selanjutnya adalah si cetyl alcohol dan juga stearyl alcohol. Kedua kandungan ini sifatnya adalah sebagai pelembab. Jadi kandungan ini bisa melembabkan kulit kepala kita dan juga melembabkan rambut kita. Yang selanjutnya adalah si pantenyl ethyl ether. Ini adalah provitamin B5, di mana kandungan ini mempunyai manfaat untuk meningkatkan penetrasi ke dalam batang rambut. Dia juga bisa melembabkan rambut kita lebih lama dan juga bisa mencegah rambut kita dari kerusakan. Selain itu teman-teman, dia juga bisa meningkatkan kekuatan rambut kita. Jadi rambut kita itu bisa lebih kuat dan sehingga tidak mudah rontok gitu teman-teman. Yang selanjutnya ada ekstrak lidah buaya, dan ini udah nggak diragukan lagi, kalian tahu sendiri lidah buaya punya manfaat yang banyak banget untuk rambut kita. Dia mengandung vitamin C, vitamin E, vitamin A, dan juga ada kandungan alonin, di mana vitamin dan juga kandungan-kandungan ini dan juga senyawa-senyawa ini itu mempunyai manfaat untuk membuat rambut kita atau batang rambut kita itu lebih kuat, jadi rambut kita tidak mudah rontok. Selain itu juga si lidah buaya ini dia bisa mendorong pertumbuhan rambut, jadi rambut kita itu bisa lebih cepat tumbuhnya teman-teman. Yang selanjutnya ada kandungan mentol dan juga menthol lactate. Cara kerja si mentol ini sendiri, dia itu bisa melebarkan pembuluh darah yang ada di kulit kepala kita sehingga sirkulasi darah di bagian kulit kepala kita itu bisa lancar. Dan kalau peredaran darah kita itu lancar, rambut kita itu akan mendapatkan nutrisi lebih maksimal gitu teman-teman. Jadi penting juga sebenarnya peredaran darah lancar di bagian kulit kepala kita. Makanya sebenarnya bukan cuma dari mentol ya. Kalau kalian maskeran itu kalian pijat-pijat bagian kulit kepala kalian, itu sebetulnya membantu untuk melancarkan peredaran darah yang ada di kulit kepala kita. Selanjutnya ada si lactic acid, dan kandungan ini sendiri dia itu membantu untuk memecah sel-sel kulit mati
Jadi dia itu bekerja sebagai eksfoliasi ya, dan dia juga bisa membantu mengurangi ketombe dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Dan selanjutnya ada rice bran oil. Si rice bran oil ini sendiri dia itu kaya akan omega 3, omega 6 dan juga asam lemak yang baik untuk rambut kita. Dan kandungan ini sendiri teman-teman, dia itu bisa membuat rambut kita menjadi lembut dan juga lebih mudah diatur. Yang selanjutnya adalah minyak biji markisa, yang dia itu punya manfaat untuk menghidrasi kulit kepala kita sehingga dapat mengurangi ketombe. Yang selanjutnya adalah hydrolyzed keratin. Keratin ini berbeda dengan keratin yang biasa teman-teman. Jadi keratin dengan tipe hydrolyzed keratin ini dia itu mampu menutrisi sampai benar-benar ke lapisan terdalam inti rambut kita gitu. Jadi rambut kita itu bisa menjadi yang sangat lembut atau lebih lembut dalam waktu yang lebih lama. Yang selanjutnya ada minyak acai berry, dan si buah acai berry ini sendiri dia itu kaya akan antioksidan teman-teman. Yang selanjutnya ada ekstrak buah melon, di mana manfaat dari ekstrak buah melon ini sendiri adalah untuk mengurangi kerontokan karena dia mengandung vitamin A yang berfungsi sebagai beta karoten. Dan manfaat dari kayak si beta karoten ini sendiri adalah untuk menjaga kekuatan rambut kita. Yang selanjutnya ada ekstrak buah alpukat, di mana manfaat dari buah alpukat ini juga banyak banget. Bahkan banyak banget dari youtuber-youtuber yang mereka itu mencoba buah alpukat langsung untuk dipakai maskeran di rambut kita gitu. Masker ini juga mengandung ekstrak biji kelabet atau biji fenugreek. Oh my god, kalau ini tidak diragukan lagi teman-teman. Bahkan aku sendiri itu udah sering bikin ramuan untuk rambut, dan aku selalu memakai biji kelabet ini karena dia itu sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan rambut kita. Dan bener-bener aku ngerasain sendiri efek dari biji kelabet itu sebagus itu teman-teman. Dan juga ramuan rambut tradisional zaman-zaman dulu, zaman nenek moyang kita itu juga pakai biji kelabet untuk menyehatkan kulit kepala mereka dan juga untuk merangsang pertumbuhan rambut. Ini bagus banget sih. Kandungan yang terakhir yang bermanfaat untuk kita adalah ekstrak jeruk nipis. Si jeruk nipis ini sendiri dia punya manfaat yang baik juga untuk rambut kita, yaitu salah satunya adalah untuk mengurangi ketombe. Kemudian dia juga bisa mengurangi produksi minyak berlebih yang ada di kulit kepala kita dan bisa merangsang pertumbuhan rambut. Jadi teman-teman, itu tadi ya udah aku sebutkan ada 18 kandungan yang bermanfaat untuk rambut kita. Dan sebenarnya bukan cuma 18, tapi kan tadi ada si emolin ya. Emolin ini sendiri ada 3 kandungan. Jadi sebenarnya 18 tambah 3, 18, 19, 20, 21. Jadi sebenarnya ada 21 kandungan yang bermanfaat teman-teman yang ada di dalam masker ini untuk rambut kita. Jadi wow ya, untuk aku pribadi itu banyak banget, ada 21 kandungan yang bermanfaat untuk rambut kita. Tapi ada satu kandungan yang mempunyai dampak yang negatif untuk rambut kita, si alkohol yang tadi udah aku sebutkan. Jadi silakan teman-teman bisa memutuskan sendiri kalian ingin mencoba masker ini atau tidak. Dia ada 21 kandungan yang baik, tapi ada satu kandungan yang mungkin bisa mengiritasi kulit kalian kalau kalian sensitif terhadap alkohol. Dan untuk aku pribadi teman-teman ya, ini udah jadi favorit aku. Jadi otomatis aku sangat suka dengan masker ini dan juga si kiwinya. Mungkin nanti aku juga bisa nyobain si kiwi dan aku review buat teman-teman semuanya. Gimana? Apakah kalian pengen aku review juga masker Macarizo yang lain beserta aku kasih tahu juga ingredientsnya gitu teman-teman. So ya, aku rasa ini aja teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di review aku yang selanjutnya. Bye bye.